Jam pelajaran saya akan segera dimulai. Silakan masuk. Semuanya masuk, nggak apa-apa. Ya, masuklah. Tadi sih kita udah bahas ya. Kita baru udah bahas tentang cewek tidak perawan, cewek yang tidak perawan di desa. Pertama yang kalau kamu denger itu apa yang terlintas di otak kamu langsung ya? Berarti anti mainstream. Jadi kalau cewek yang tinggal di desa tuh kan biasanya orangnya kayak kayak udah, kalau kita punya mindset tentang desa kan kita pasti bayangin oh orangnya tahu tentang adat istiadat, menjunjung tinggi nilai maupun norma yang ada di desa maupun yang ada udah turun temurun dari tradisi. Jadi kalau anggapannya kalau misalnya eh cewek yang tinggal di desa tuh nggak perawan itu kayaknya nanti bisa tolong edit agar muka saya nggak keringetan gitu ya, bisa ya. Tanggapannya panjang banget. Nah itu tidak ngomong. Jadi ya kan Giliran di video hilang buyar. tadi kan ngomong kalau cewek cewek yang ada cewek. Kesini. Jadi cewek yang tinggal di desa itu kalau misalnya berarti agak sedikit nakal dan pemikirannya udah jauh ke depan, jauh udah bebas gitu loh. Kita mendengar kata desa, kita kan pasti bayangin orang yang udah konvensional yang masih oh gini, masih percaya mitos, masih percaya hal-hal tabu dan sebagainya gitu. Jadi kalau misalnya untuk hal perawan kan pasti benar-benar dijaga gitu loh. Bener-bener nanti oh ini hadiah yang aku simpan buat suamiku nanti gitu loh. Jadi nggak sembarangan oh aku cinta sama cowok ini tapi dia belum ngelamar, cuma ngomong doang oh, aku serius sama kamu gitu. Nah, oke, stop. Itu makanya pentingnya edukasi mengenal cowok-cowok yang serius atau enggak. Kalau misalkan sudah kejadian Lucinta Luna aja jadi cewek laku tuh. Ngomong-ngomong Lucinta Luna agamanya apa ya? Kalau misalkan udah kejadian tuh ceweknya ketipu lah istilahnya, ketipu sama cowok, gimana? Langkah pertama yang harus dilakukan adalah minta maaf benar-benar ke Tuhan. Kalau ini adalah hal terakhir yang aku lakukan dan semoga Tuhan itu membukakan pintu hidayah gitu. Maksudnya bener agar terhindar dari dosa-dosa yang lain gitu. Misalnya ada cowok yang goda gara-gara aku nggak perawan, aku kasih aja deh, ntar barangkali dia mau sama aku terus akhirnya nikahin aku gitu. Jangan. Terus yang kedua udah terima lah kalau misalnya udah nggak perawan, terima gitu dan kembali lagi ke atas. Kita harus minta maaf sungguh-sungguh dan kita harus berubah jadi orang yang lebih baik lagi gitu. Dan kita nggak usah ngasih kayak aku apa harus beritahu orang tua aku atau enggak, ya itu terserah kalian gitu, mau beritahu atau enggak itu nggak, bukan jadi masalah yang besar gitu loh, karena itu adalah sesuatu yang harus kita simpan sendiri. Dan kalau misalnya Tanggung sendiri. iya, tapi kalau misalnya kita ceritain ke orang tua malah itu tuh jadi beban kalian dan malah jadi beban orang tua kalian gitu. Ketiga, kalian harus bener-bener selektif lagi untuk memilih cowok. Jangan dikit-dikit ini, dikit-dikit ngerayu atau dikit-dikit buat nyaman. Tapi kalau kita nyari cowok tuh nggak hanya cari nyamannya aja ya, ya gimana caranya dia memperlakukan orang lain dan bersikap dalam hidup gitu. Kita bisa tahu cowok baik atau enggak itu ketika dia memperlakukan orang lain, misalnya melakukan keluarga seperti gimana, melakukan teman seperti apa gitu. Kalau misalnya ke keluarga sendiri aja udah kurang ajar atau orang tua kurang ajar, ya gimana kalau kita memperlakukan kita atau keluarga kita nanti gitu. Cara tahunya gimana? Ya kan makanya kita harus selektif. Jadi jangan langsung nikah cepet gitu loh, maksudnya ya kita harus benar-benar selektif. Kalau selektif itu kita nggak bisa buru-buru langsung ini pasti yang terbaik, nggak bisa gitu. Kita harus benar-benar berdoa, benar-benar Buru-buru jangan, tapi terlalu lama juga jangan. iya. Pertama kita ya balik lagi ke nomor 1 tadi, berdoa kepada Tuhan, minta petunjuk yang terbaik gitu. Be yourself gitu loh, jangan terlalu yang kayak mengurung diri sendiri. Pokoknya ada cowok yang mau sama aku ya udahlah itu aja gitu. Kita nggak berhak nentuin karena
kita milih suami tuh bukan cuma buat pendamping kita gitu, tapi untuk bapak buat anak-anak kita nanti. Gimana dia kalau misalnya orangnya pemarah, apa mau anak kita jadi sasaran amarah si suami kita gitu kan, pasti nggak mau kan. Ya itulah, kita jangan cari pasangan buat diri kita aja, tapi buat bapak, buat anak-anak kita itu. Pacarnya misalnya udah dapat yang baru, terus pacarnya ngajakin lagi gitu untuk berhubungan. Ya, itu balik lagi nomor pertama tadi, udah minta maaf. Terus yang kedua, jangan pernah ulangin lagi. Dan yang ketiga tadi, kita harus benar-benar selektif. Kalau misalnya cowok yang kayak gitu lagi, ya udah tahu kan jawabannya, ya tuh no, aku sih no gitu. Itu aja kayak ngajak kita kembali lagi, dosa lagi gitu, dan berputar aja gitu siklusnya. Perlu gak sih bagi cewek-cewek yang udah nggak perawan, jujur, atau bukan jujur sih ya? Kalau jujur kan harus ditanya dulu ya. Ngasih tahu gitu loh. Oh saya udah nggak perawan nih. Tuh saya nggak tahu. Kadang kalau misalnya gini aja, kalau udah bayangin ya, kalau misalnya kan kadang orang tua tuh ngomong, oh, anak gadis kok, anak perawan kok bangunnya siang, itu kayak waktu diomongin itu tapi kita nggak perawan, kayak menusuk jantung gitu loh. Apalagi kalau misalnya tanyain calon suami, ya saya nggak tahu deh mau jujur atau enggak. Atau pertamanya kita harus ngomong pancing-pancing gitu, gimana pendapatmu, atau setelah nonton video kayak gini tentang perawan, atau gimana gitu pendapat perawan atau enggak gitu, coba pancing-pancing pendapatnya dia gimana gitu. Habis dipancing kan cewek pinter nih, mancing bawa emosi gitu, terus langsung dia ngomong gitu. Kita bener-bener cari waktu yang pas buat ngomong. Ya kapan waktunya? Ya kan kalian tahu sendiri, waktu udah pokoknya yang penting waktu udah kenyang perutnya, udah kenyang, udah pikiran tenang gitu, baru ngomong. Ditunjukin video tentang perawan atau enggak, kayak video yang kalian tonton sekarang ini. Kan sekarang ada tuh kapsul perawan tuh, yang kalau dimasukin ke lubang vaginanya bisa keluarin darah. Perlu gak sih seperti itu? Itu saya baru tahu gitu, inovasi yang menarik gitu. Boleh juga gitu, tapi nggak tahu sih kalau nggak tahu juga sih. Nanti tuh, tapi takutnya tiba-tiba suatu hari mantan kamu datang, itu sebetulnya bekas aku pakai loh gitu kan. Daripada dia tahu dari orang lain gitu, mending kan kita tahu dari kita sendiri. Lebih bagus bagaimana? Kalau itu kan pengakuan ya, terus kedua nipu kapsul perawanan, atau enggak ketiga pura-pura udah nikah terus diceraiin. Lebih bagus yang mana? Pura-pura nikah kan pasti jelas gak mungkin pura-pura nikah terus cerai. Ya kan, misalnya akhirnya mereka cekcok. Oh, pantesan ya kamu dicerain suamimu, kan gitu kan tambah gak enak gitu ya. Jadi mending aja ngomong aja gitu. Bisa berpikir sendiri kapan waktu yang terbaik, kapan kamu harus ngomong sama cowok ini, kapan kamu enggak gitu. Tapi menurut kamu gimana? Harus ngomong nggak sebagai cowok? Sebagai cowok, kalau misalnya aku bilang aku nggak perawan, udah sama mantanku yang dulu, ternyata dia dulu dan nyanyiin aku mau nikah terus nggak jadi gitu. Terus gimana kalau misalnya aku waktu itu posisi kayak gitu ke kamu? Saya sih nggak bisa jawab. Tapi yang bisa saya kasih bantu adalah kita pasti ngomong lapar, ngomong pengen makan kalau lagi lapar. Kita nggak akan ngomongin mau makan apa kalau kita nggak lagi lapar, bener gak? Itu artinya kita harus bisa tahu momen yang tepat untuk membicarakan itu. Jadi saya dulu inget waktu itu pernah ngomong ke suami saya, kalau misalnya cewek nggak perawan gimana? Terus waktu itu inget banget kan, waktu telepon dia marah-marah gitu. Ya itulah. Padahal saya cuma pancing doang loh. Padahal cuma tanya doang gimana pendapat. Tapi dia marah. Ya itulah. Mungkin ada cowok yang bisa menerima dan nggak menerima. Mungkin itu juga bagian dari yang ketiga tadi. Harus selektif milih cowok. Gitu. Kalau nggak bisa nerima kamu, ya udah pasti banyak yang bisa nerima kamu gitu. Sekarang janda aja menang maju depan. Ya makanya itu aku bilang, apa pura-pura udah pernah nikah terus cerai.
ditinggalin suaminya. Udah bilang cowok kalau lagi tengkar tuh selalu mencari-cari masalah dan kesalahan, daripada kan kita disalahin, oh pantasan kamu udah pernah dicerain, kan itu lebih sakit hati ya. Kita nggak pernah nikah tapi diomongin nikah, terus itu diungkit-ungkit masalah gitu kan kayak gak enak gitu ya, kalau menurut saya sih. Ya seperti itulah. Semoga kalian yang di luar sana yang sudah tidak perawan lagi tetap semangat dalam menjalani hidup. Tidak usah menutupin diri, nggak usah malu, nggak usah salah-salan milih cowok yang mau aja gitu dan terus kasih gitu ke cowok yang kegatelan. Itu jangan. Berarti kalian harus lebih selektif lagi dan diberi kesempatan buat Tuhan buat memperbaiki hidup selama kita masih bernafas di dunia ini. Dan mama lagi ngomong quotes yang bijak, abang gitu ya. Terima kasih. Cewek kan kebanyakan terlena ya. Bener sih ini terbanding Bang. terbalik ya, mau warga kota ya. Saya cerita dulu. Saya dulu pernah punya temen cewek. Dia itu udah nggak perawan. Bahkan waktu di sekolahan dia pacaran main ini sama yang itu ya, main juga. Tapi tetap aja nikah gitu loh. Ada yang nikahin. Menurut kamu loh, kok ada gitu? Udah main nih, udah sering main, terus sama yang itu juga main, sama yang Ono juga main. Laku juga loh nikah, lebih cepat lagi nikahnya. Ayo. Apa yang beda gitu? Apa cowoknya yang beda? Atau ceweknya yang beda? Menurut kamu gimana? Kenapa ketakutan gitu loh cewek yang tidak perawan di desa gitu? Ya, emang sih ada bagusnya juga ketakutan ya. Tapi lebih nggak bagus lagi kalau misalkan dia udah jadi minder, terus kayak jadi tertutup, terus kayak jadi nggak bisa buka hati gitu, ingat sama mantannya terus. Ya kan ada gitu. Ya emang ada ya. Yang kemarin curhat tuh. Dari teman kamu tadi, ya itu berarti kan dia menanggung dosanya sendiri gitu loh. Kita nggak tahu gitu. Ya meskipun dia udah nikah sama, syukurlah gitu ada cowok yang mau menerima dia apa adanya gitu. Tapi kan itu ada dosa yang dia punya gitu, antara dia dengan Tuhan. Dan kita tidak tahu apa ntar diperhitungkan di kemudian hari. Tapi kan ya terserah dia sih. Bagus lah gitu. Satu kata buat dia bagus gitu. Ada yang mau nerima dia gitu. Yang sana yang masih perawan ini jangan dijadikan patokan. Nggak perawan bisa kok dapet cowok yang lebih baik. Jangan gitu ya. Tetap kita harus jaga, soalnya itu adalah bagian Standarisasi. bukan standar. Itu adalah kayak apa ya? Itu adalah kayak kita punya prestis gitu loh. Kayak kita ada harga diri lah gitu. Maksudnya itu menunjukkan kalau kita sebagai cewek kita punya harga diri dan punya Harga jual. iya. Jangan jadikan patokan gak perawan bisa kok dapat yang lebih bagus gitu. Jangan kayak gitu juga sih. Tapi buat kalian udah terlanjur ya tetap semangat. Oke anak-anak, karena jam pelajaran kita sudah habis, silakan pulang. Dan jangan lupa besok masih ada kelas lagi.